Awalnya, pasukan TNI diremehkan di parade militer terbesar di Paris yang penuh dengan pasukan negara besar. Namun, hanya beberapa langkah saja yang membuat seluruh penonton dan tentara asing terdiam takjub. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, aku doakan rezeki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Zara Khan melangkah keluar dari stasiun kereta di jantung kota Paris dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Gadis muda berusia 27 tahun itu adalah seorang fotografer dokumenter yang telah berkeliling dunia untuk menangkap momen bersejarah. Hari itu, ia datang untuk meliput parade The Militaire Bastille Day yang katanya selalu dipenuhi oleh pasukan elit dari negara-negara besar dunia. Mata birunya berkilat melihat jalanan yang ramai oleh warga lokal dan wisatawan yang antusias menunggu acara dimulai. Ia merasakan aura kota yang penuh semangat, namun di hatinya ada rasa penasaran yang lebih besar tentang apa yang akan terjadi. Tas kamera tergantung di bahunya, berat namun terasa seperti bagian dari dirinya. Zara melangkah ke arah Champs-Élysées yang mulai dipenuhi orang. Deretan bendera Prancis berkibar di sepanjang jalan besar itu, memberikan nuansa kebanggaan nasional yang kental. Ia memandang kiri kanan, melihat wajah-wajah penuh antisipasi. Bagi Zara, parade ini adalah kesempatan emas untuk melihat langsung kekuatan militer dunia dari jarak dekat. Ia membayangkan pasukan gagah dengan persenjataan modern yang berbaris rapi, penuh wibawa dan kekuatan. Langkahnya berhenti sejenak saat ia melihat sekumpulan fotografer lain yang sudah siap dengan peralatan mereka. Beberapa di antaranya saling bertukar informasi tentang urutan negara yang akan tampil. Zara hanya tersenyum kecil. Ia lebih suka menyerap suasana daripada terlalu banyak berbicara. Di kepalanya, ia sudah merencanakan angle foto yang akan ia ambil. Baginya, setiap momen bisa menjadi gambar yang bermakna. Apalagi jika momen itu bisa menyentuh hati banyak orang. Sebuah papan pengumuman elektronik di kejauhan menampilkan jam yang terus mendekati waktu parade dimulai. Zara menegakkan tubuhnya, merasakan udara musim panas yang hangat menyentuh kulitnya. Meski udara cukup terik, semangat di sekelilingnya tidak luntur. Orang-orang membawa bendera kecil Prancis. Anak-anak duduk di pundak ayahnya, dan para turis sibuk mencari posisi terbaik untuk memotret. Zara menyadari bahwa ia harus bersaing untuk mendapatkan sudut pandang yang paling mengesankan. Ketika ia menemukan tempat yang strategis, Zara membuka tasnya dan mengeluarkan kamera kesayangannya. Ia memeriksa lensa, memastikan semuanya siap untuk menangkap gambar yang sempurna. Hatinya berdebar bukan karena gugup, melainkan karena rasa penasaran yang semakin kuat. Ia selalu menyukai momen ketika dunia seakan berhenti menunggu sesuatu yang besar terjadi. Dan Parade Bastille Day adalah salah satu momen yang paling ia nantikan selama berada di Eropa. Zara memandang sekeliling, melihat wajah-wajah penuh ekspektasi. Orang-orang berbicara dalam bahasa Prancis yang tidak terlalu ia pahami. Namun dari intonasinya, ia tahu mereka sedang membicarakan pasukan yang akan tampil. Ia mendengar beberapa nama negara disebut. Kebanyakan adalah negara-negara besar yang menjadi sekutu NATO. Tidak ada yang menyebut negara Asia, membuat Zara berkerut. Apakah ada negara dari benua itu yang ikut serta? Di sebelahnya, seorang pria setengah baya dengan kamera besar menoleh kepadanya. "Pertama kali ya?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Zara tersenyum dan mengangguk. "Ya, saya ingin melihat sendiri parade yang terkenal ini." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Jean-Luc,
seorang jurnalis lokal yang sudah sering meliput acara ini. Mereka berbincang singkat tentang acara yang akan berlangsung, dan Jean-Luc berkata bahwa parade ini selalu menunjukkan kebanggaan militer negara-negara besar. Zara mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Jean-Luc bercerita bahwa parade ini jarang sekali memberi kesempatan untuk negara di luar Eropa atau sekutu kuat NATO. Zara hanya mengangguk, merasa bahwa acara ini mungkin akan seperti yang sudah ia bayangkan. Pasukan gagah berjalan, orang bersorak, lalu semuanya selesai begitu saja. Ia tidak menduga bahwa hari itu akan menjadi pengalaman yang benar-benar mengubah cara pandangnya. Jam parade semakin mendekat. Suara trompet dari kejauhan mulai terdengar, diikuti oleh sorakan penonton yang semakin ramai. Zara merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia siap mengabadikan setiap momen yang akan terjadi. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa setiap foto yang ia ambil hari itu akan menjadi saksi dari momen yang tak terlupakan. Ia tidak tahu bahwa yang akan datang bukan sekadar tontonan biasa, melainkan sebuah kejutan yang membuat seluruh dunia terdiam. Zara menarik napas panjang, mengatur posisi kamera di bahunya. Ia merasa campuran antara antusiasme dan rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia memandang ke arah jalan besar, tempat parade akan dimulai. Di ujung jalan, pasukan pertama mulai terlihat samar. Zara menyiapkan jari di tombol kamera, siap menangkap momen pertama parade Bastille Day yang akan menjadi bagian penting dari kisah hidupnya. Pasukan pertama yang muncul adalah dari negara Eropa besar dengan seragam yang berkilau dan langkah yang seragam. Sorakan penonton terdengar biasa saja tanpa kejutan, seolah mereka sudah terbiasa melihat pemandangan seperti ini setiap tahun. Zara memotret beberapa kali, tetapi hatinya terasa hambar. Pemandangan itu indah, namun tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Semua tampak terlalu formal, terlalu kaku, dan tidak ada aura yang memikat. Ia mulai merasa bahwa parade ini mungkin hanya akan menjadi koleksi foto biasa dalam arsipnya. Jean-Luc di sebelahnya juga tampak tidak terlalu antusias. Ia hanya mencatat beberapa hal di buku kecilnya, sambil sesekali mengambil foto. Zara sempat bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar acara yang selalu dibicarakan banyak orang sebagai salah satu yang terbesar di dunia? Meski begitu, ia tetap memotret, berharap ada momen yang bisa menyentuh hati. Sinar matahari yang terik membuat dahinya sedikit berkeringat. Namun, ia tetap bertahan di tempatnya, tidak mau melewatkan apapun. Gelombang pasukan berikutnya datang dari negara-negara lain yang juga menjadi sekutu NATO. Semua tampak gagah dan penuh percaya diri. Sorakan penonton tidak banyak berubah. Zara mulai merasa ada kejenuhan yang merayap. Meski setiap pasukan tampak berbeda seragam, semuanya terasa memiliki pola yang sama. Ia menatap jalan panjang yang masih kosong di kejauhan, berharap ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuatnya merasa bahwa ia berada di momen yang benar-benar istimewa. Saat Zara hendak mengambil botol minumnya, tiba-tiba terdengar suara pengumuman yang membuatnya terkejut. Nama sebuah negara disebut dengan jelas. Negara yang tidak ia sangka akan tampil. Indonesia, kata suara itu lantang. Zara menoleh pada Jean-Luc dengan wajah penuh tanda tanya. Jean-Luc hanya mengangkat bahu, tampak sama terkejutnya. Mereka berdua saling pandang, sama-sama penasaran akan seperti apa penampilan negara yang jarang mereka dengar tampil di acara sebesar ini. Beberapa orang di sekitar mereka terdengar berbisik, ada yang tampak meremehkan, ada yang hanya bertanya-tanya. Zara merasakan dadanya berdebar. Meski ia sendiri tidak mengerti alasannya, mungkin karena ada sesuatu yang terasa berbeda dari pengumuman itu. Ia mengangkat kamera, bersiap jika ada sesuatu yang menarik untuk diabadikan.
Rasa ingin tahunya tumbuh semakin besar. Di kepalanya, ia membayangkan pasukan yang mungkin sederhana, tanpa banyak sorotan. Suasana seolah berubah menjadi lebih sunyi sejenak. Jalan yang tadinya terasa biasa saja, kini seakan menjadi panggung yang menunggu kejutan. Zara menggenggam kameranya lebih erat. Jean-Luc terlihat mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tanda, ia pun tidak mau melewatkan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan ketegangan kecil mulai terasa di udara. Zara mengatur napasnya, merasa ada sesuatu yang akan berbeda dari sebelumnya. Dari kejauhan, terdengar bunyi yang asing bagi telinga Zara. Bukan suara drum militer biasa, melainkan tabuhan yang memiliki irama khas. Ada dentuman kendang yang berpadu dengan suara gong dan snare drum. Suara itu menggema di sepanjang jalan, semakin lama semakin dekat. Zara merasakan kulitnya merinding. Ia belum pernah mendengar irama seperti ini dalam acara militer. Ada sesuatu yang membangkitkan energi, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Penonton yang tadinya terlihat biasa saja mulai menoleh ke arah datangnya suara itu. Beberapa mengangkat kepala, sebagian bahkan mengambil ponsel mereka untuk merekam. Zara mengarahkan lensa kameranya ke arah ujung jalan. Ia melihat siluet pasukan dengan seragam hijau yang tampak gagah dan rapi. Mereka berjalan dengan langkah yang serempak, seolah setiap gerakan sudah diatur dengan presisi yang sempurna. Di depan mereka, barisan penabuh drum Nusantara memainkan alat musik yang asing bagi banyak orang di sana. Zara merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang sangat berbeda dari pasukan ini.